Ya itu ya. Oke, mohon sebutkan nama dan domisili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada mau tanyakan begini Tad. Boleh tahu namanya dulu? Nama dan domisili. Mane Hadi di tempat. Silakan Hadi. Baik, Mas Hadi silakan. Ya, Ustaz mau tanyakan gimana kesabaran kita dalam mendakwahkan orang tua? Karena orang tua itu sangat sensitif sama sekali. Kita bilangin malah langsung membalikan dengan kata-kata yang tidak baik apa gimana gitu. Masya Allah. Sampai gimana untuk beribadah kita membolehkan untuk memaksa beliau untuk ibadah atau memboikotnya, apa dibolehkan apa gimana Tad? Surah jazakallahu khairan. Iya. Terima kasih Mas Bro. Terima kasih Hadi. Silakan Ustaz. Tidak ada yang paling membuat kita bisa sabar mendakwai orang tua kecuali kita ingat bagaimana sabarnya orang tua merawat kita ya. Kita dulu masih kecil ya. Bagaimana merepotkan orang tua. Mungkin antum tidak tahu karena antum sudah nikah belum? Masih jomblo kan? Makanya belum tahu ya. Kalau kita sudah nikah kita tahu bagaimana susahnya istri kita tatkala merawat anak kita. Bagaimana waktu anak kita dalam kandungan istri kita. Istri kita muntah-muntah, sakit, perlu dipijit, sampai masuk rumah sakit. Tatkala melahirkan bertarung dengan kematian ya. Waktu lahir juga merepotkan dan banyak ya. Kalau anak kita sudah sakit sampai istri kita nggak bisa tidur ngelihat anak kita ya. Dan terus ya, tatkala kita ingat ini semua bahwasanya orang tua kita sudah bersabar merawat kita dengan sesabar-sabarnya, maka kita dakwahi mereka itu jauh lebih ringan daripada sabarnya mereka terhadap kita. Ya, masa kemudian orang tua tidak menerima kemudian kita marah, kita boikot. Coba kalau dulu orang tua kita gitu. Nak cebok sendiri, enggak mau cebok sendiri, tinggal sudah. Kamu cebok sendiri mati biarin kan? Repot ya. Orang tua kita sabar sampai terkadang sebagian orang tua mengorbankan hartanya agar kita bisa sekolah, agar kita bisa jadi orang istilahnya. Nah, kalau kita dakwai orang tua kita tidak terima, sabar. Tetap dengan kata-kata yang halus, tutur kata yang halus, tetap menjaga tutur kata kita terhadap orang tua. Kemudian di antara cara terbaik mendakwai orang tua dengan akhlak yang mulia. Kalau kita sudah punya kelebihan harta, seringlah memberi pemberian kepada orang tua. Kita ambil hati mereka. Tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah ngaji, kita lebih menghormati orang tua, lebih patuh sama orang tua, lebih sabar terhadap orang tua. Dan kita waktu berdakwah, cari waktu-waktu yang pas. Kalau kita lagi dakwah orang tua kita melawan, ya sudah kita berhenti dulu. Nanti ada kesempatan lain, kita sampaikan lagi dengan logika, dengan dalil. Dan jangan lupa berdoa tiap malam. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya ingat ada teman saya ya. Dia mendakwahi orang tuanya dari non-muslim. Dia dakwahi tidak menerima. Kapan diterima? Tatkala orang tuanya sakit dan dia yang setia menemani orang tuanya. Dia setia, dia rawat sampai pas mau meninggal masuk Islam. Ya, sabarnya luar biasa merawati orang tuanya. Justru kita tidak tahu hidayah kapan datang kepada orang tua kita. Perbanyak doa, terutama di bulan Ramadan, doain agar orang tua dapat hidayah. Allah alam bisawab. Masyaallah. Masyaallah. Demikian Ustaz. Dan Akharil mohon izin bahwasanya mic Ahmad mungkin nggak sampai, tapi ada pertanyaan tertulis dari kertas. Oke, silakan. Ustadz, di pertanyaan Ahmad mau konfirmasi saja Ustadz, apabila kita keluar dari pekerjaan yang haram, kemudian kita dihantui oleh kekhawatiran jatuh miskin atau hilangnya harta, bila kita bersabar, apakah ini juga menggugurkan dosa-dosa kita? Benarkah demikian Ustadz? Apakah kekhawatiran ini berasal dari was-was syaitan Ustadz? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Sungguhnya setan itu menjanji-janjikan kefakiran, ya. Ini ayat sebenarnya berlaku bagi orang yang pelit, ya. Orang pelit dia mau bersedekah, setan bilang jangan, kebutuhanmu masih banyak. Bagaimana anakmu, istrimu nanti masa depan butuh duit. Akhirnya dia pikir-pikir enggak jadi bersedekah. Iya benar ya, rumah belum punya, ini belum punya, akhirnya enggak jadi bersedekah. Dan setan menyuruh dia kepada perbuatan yang fahsya. Tapi demikianlah setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kita tatkala meninggalkan suatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kita bertekad, kita keluar bukan karena takut cacian masyarakat, bukan karena takut cacian teman-teman, tidak.
Kita keluar karena Allah. Jadi bulatkan tekad. Saya keluar ini karena Allah, karena takut dengan azab Allah. Dan saya siap menghadapi ujian, tapi saya berharap Allah berikan kemudahan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita keluar, terus berdoa kepada Allah. Kalau kita bertakwa, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Mungkin kita diuji. Mungkin susah cari kerja, mungkin ini, mungkin anu, tapi kita sabar. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini benar-benar dirasakan oleh orang yang beriman. Tanyakan kepada banyak orang beriman, betapa sering mereka dapat rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka saya nasihatkan kepada akhwat yang ingin meninggalkan pekerjaan yang haram, tuluskan niat, ikhlaskan niat karena Allah, bukan karena takut cercaan orang, bukan karena takut pembicaraan orang, bukan supaya dibilang saya sudah berhijrah. Enggak. Tinggalkan perbuatan tersebut karena Allah. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Begitu Anda meninggalkan pekerjaan, salat malam, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ini semua karena Engkau ya Allah. Jangan hinakan aku ya Allah. Jangan jadikan aku minta-minta kepada orang lain ya Allah. Sebagaimana Kau menjaga wajahku tidak sujud kepada selain Engkau, jagalah diriku jangan sampai aku mengemis pada orang lain. Menangis minta kepada Allah. Insya Allah ada solusi. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Silakan Bro Haril untuk pertanyaan brothers. Oke, sekarang brothers lagi. Depan silakan. Oke, paling depan. Boleh pakai ini. Silakan. Silakan. Sengaja ya, ke depan mau nanya ya. Masya Allah. Saya kasih bukan nama dan domisili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi dari Depok. Silakan Mas Lutfi. Saya calon mahasiswa yang insya Allah nanti tanggal 15 mau ujian di UIN Syarif Hidayatullah. Masya Allah. Nah, jadi salah satu dari hal yang menarik dari Al-Azhar ini saya tahu adalah wasatiyatul Islam. Dan saya mau tahu lebih banyak tentang wasatiyatul Islam itu. Mungkin itu pertanyaannya. Wasatiyatul Islam. Wasatiyah Islam, kalau kita bicara secara syar'i ya, antum melihat ada wasatiyah pada Al-Azhar, alhamdulillah ya. Wasatiyah orang sering terjemahkan dengan moderat, tapi sebenarnya wasatiyahnya sikap tengah. Kita Islam sikap tengah ya. Jangan gulu, jangan tafrid. Gulu itu terlalu ekstrim, tafrid meremehkan. Islam tidak demikian ya. Ada contoh dalam Islam, ada kelompok yang di ujung, tidak di tengah. Dan itu banyak. Contoh misalnya dalam masalah keimanan, ada namanya Khawarij, ada namanya Murji'ah. Khawarij mudah mengkafirkan orang, Murji'ah mengatakan yang bermaksiat pun imannya tinggi. Ahlus Sunnah wasatiyah, tengah. Ya, orang yang melakukan maksiat tidak dikatakan kafir, namun tidak dikatakan imannya tinggi seperti imannya Jibril. Imannya berkurang. Ini contoh. Contoh dalam masalah misalnya kepada para wali. Ada orang berlebih-lebihan menganggap wali sampai pada derajat mungkin nabi, sampai dikatakan maksum, kalau sudah meninggal diminta-mintai. Saya rasa Al-Azhar tidak pernah mengajarkan demikian. Dan sebaliknya juga, bukan meremehkan. Wali dianggap orang biasa, ya, diremehkan, tidak dihargai, tidak dihormati juga tidak. Kita di tengah-tengah, menghargai para ulama, menghargai para wali, namun tidak kita angkat derajatnya berlebihan sampai sederajat nabi. Tidak mungkin salah. Ini tidak benar. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi SAW. Kata Imam Malik, kullun yu'khadu qauluhu wa yurad ila sahib hadal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali Nabi SAW. Dalam banyak hal. Contoh saja masalah berpakaian. Ya, sebagian orang berlebih-lebihan menyangka bahwasanya semua misalnya yang dipakai oleh Nabi sunnah sampai zaman sekarang. Sehingga mereka menganggap misalnya sorban adalah sunnah. Kemudian misalnya pakai jubah adalah sunnah. Contohnya mereka menyangka bahwasanya naik onta sunnah misalnya. Atau makan korma sebagai makanan pokok sunnah. Ini tidak benar ya. Itu namanya perkara-perkara jibili, perkara-perkara adat di zaman Arab. Bukan itu sunnah. Yang sunnah adalah pakaian yang syar'i, menutup aurat ya. Kemudian tidak tampil beda di antara masyarakat seperti itu. Ya, sebagian lain berlebih-lebihan ya, tidak mempedulikan pakaian-pakaian ala barat, pakaian ala orang-orang non muslim misalnya. Ya, kita di tengah-tengah, kita bilang kita pakaian kesopanan, tidak harus modelnya seperti di zaman Nabi pakai sorban. Nabi juga dahulu pakai rida. Rida itu seperti kain ihram. Sarung sama apa?
sama selendang. Dulu pakaian sehari-hari Nabi SAW. Terkadang dia pakai jubah, terkadang dia pakai rida. Makanya tadi saya sebutkan waktu Nabi waktu Nabi mengalami di perang Badar, Nabi berdoa sampai ridanya jatuh, kemudian diambil oleh Abu Bakar. Kalau zaman sekarang ada orang ingin menjalankan sunnah Nabi, kata dia, sunnah Nabi kita pakai pakaian seperti Nabi SAW. Ya udah, ente pakai sarung, pakai selendang, ente jalan di tengah kota. Apa kata orang ya? Apalagi masuk kantor, tentunya tidak benar. Bukan begitu maksud Nabi. Maksudnya ente pakai pakaian seperti di Indonesia, pakai pakaian Islami, pakai koko, pakai ya enggak apa-apa, pakai celana, tapi yang penting kesopanan. Ya, jadi kita di tengah-tengah dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Itu namanya wasatiyah, dalam akidah, dalam akhlak, kemudian dalam ibadat, ya ini ada wasatiyah. Masya Allah. Ahril, mohon izin tadi ya, dari menyampaikan ya, tentang sikap pertengahan terhadap akhlak Nabi. Ustaz, yang sedang terangkat ini Ustaz, bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah. Apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut yang ada zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah, dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus, kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya, dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Nah, hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya, mana buktinya? Anda bisa pastikan bahwa ini rambut Nabi. Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya, tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ahril, masih ada waktu? 10 menit menjelang waktu berbuka, bagaimana? Pertanyaan
Terakhir Ustaz ya? Ya, terakhir ya. Terakhir setelah ini Oke, Ustaz akan menyampaikan penutup. Baik, silakan. Terakhir, brother silakan. Ada Brothers pertanyaan lagi, terakhir. brothers. Oh itu boleh, silakan. Yang baju putih, yang masih angkat tangan sekarang tuh. Agak jauh Silakan. sedikit. 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi. Sebutkan nama dan domisili ya. Beda 2 menit sama sini. Silakan, pertanyaan terakhir. Ya. Singkat saja ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nama siapa? saya Volta dari Jakarta. Ya, silakan, Ini Volta. Ustaz, qadarullah saya sudah bercerai dan nikah lagi. Tapi yang jadi Qadarullah, masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Qadarullah, Alhamdulillah ya. Tapi yang jadi masalah mantan istri saya itu selalu menebarkan fitnah kepada saya dan istri baru saya berusaha untuk bersabar Allah. sehingga sampai pada titik akhirnya dia mencela karena istri baru saya bercadar, dia mencela cadarnya dan sempat terlontar dari dia bahwa cadar itu hanya topeng, cadar itu hanya sosok wanita untuk menutupi seolah-olah dia soleha, seolah-olah wanita itu suci gitu. Itu yang membuat saya akhirnya agak marah. Bukan marah karena menghina istri saya, tapi menghinakan sunnah gitu ya. Tapi bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ahi, Masya Allah. Jadi bekas istri antum melakukan kemungkaran. Kalau menurut antum dinasihati berfaedah, bisa mengurangi kemungkaran, lakukan. Tapi dengan cara yang lembut. Jangan antum marah-marah. Antum nasihat dengan baik. Ya, dengan baik. Ini adalah sunnah Nabi. Tidak boleh nuduh niat orang. Orang pakai cadar baik nggak baik bukan urusan kita. Dia memakai syariat Rasulullah ya kita alhamdulillah senang. Adapun dia bertopeng itu bukan urusan kita, urusan masalah hati. Nabi tidak tahu isi hati orang-orang munafik dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Ya, di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu hai Muhammad. Sementara kami tahu. Artinya apa? Nabi tidak tahu isi hati manusia. Kalau Allah tidak kasih tahu ini munafik, Nabi tidak bakalan tahu. Ya. Nah, kalau Nabi saja tidak tahu isi hati orang, apalagi anti, wahai bekas istriku. Nasihat baik-baik. Tapi kalau menurut anda dinasihat ini semakin menjadi-jadi, nggak usah digubris. Sudah ente peluk istri ente aja yang baru, yang rumah lupakan aja, nggak usah digubris. Putuskan semua, telepon, jangan sampai dia kontak antum, Facebooknya dimatikan, diblokir, itu lebih aman. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Ariel, kita telah berada di akhir waktu ya, Masya Allah. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa karena waktu al-masa petang secara bahasa Arab mencakup di malam hari, mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikirnya, ada doanya. Semakin kita cepat baca doa, semakin apa? Semakin baik, semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan, boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi, asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, ingin dibaca nggak ada masalah. Ustadz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka, kalau kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan ya, karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apakah kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai, itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting ente punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah, SMA sudah menikah. Ya, saya sampaikan, saya punya kawan, dia menikah, dia masih kelas 2 SMA, menikah, tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu?
Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari terhalang kita dari takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab di antara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunaiul ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustadz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah dan rasanya juga ingin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat dan bolehkah ana sekali marah ibu ana? Jangan ya, jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Memang ibu orang tua kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikunnya, ada enggak ngertinya dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan berkata ah. Ah aja enggak boleh apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua. Di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus pahalanya lebih besar tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun. Di situlah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi bagi Anda. Oleh karenanya kalau Anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu. Ya. Sama orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang, ya. Ya, terkadang dia marahin kita. Anak-anak ya begitulah. Ya, orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda. Ustaz, apakah boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar areal masjid. Selama areal masjid adalah tempat untuk salat maka tidak boleh ya. Tidak boleh kalau tempat itu dipakai untuk salat maka berarti itu dibangun untuk tempat salat ya. Ya, adapun di luar pagar enggak ada masalah. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non-muslim? Ini perkara duniawi, tidak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya, dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, tidak ada masalah. Itu perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Tidak kali ya. Coba itu mainan yang ngapain itu? Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. Ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang di profilnya, tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. Ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan ingin kita terus bersedih, sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja kajian.
Ustaz yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ana mau bertanya, ana ingin sekali dicintai oleh Allah. Namun ana sering nonton bersama suami film BF ya. Bagaimana? Bolehkah? Tidak boleh ya. Nonton film BF ya. Tidak boleh. Saya ulang ya. Blue film ya, blue film ya. Nonton film porno tidak boleh, meskipun pornonya kartun nggak boleh. Sampai Nabi SAW menyampaikan larangan. Ada seorang wanita yang bercerita kepada suaminya tentang sifat wanita lain. Dilarang atau tidak? Dilarang, karena suaminya bisa menghayal. Itu dilarang, apalagi kartun. Yang situ terdengar suara-suara dan macam. Apalagi manusia asli. Maka hukumnya apa? Haram. Tentu akan terlihat aurat orang di situ. Ya. Dan akhirnya hanya mengotori hati. Akhirnya blue film tersebut hanya ingin menimbulkan syahwat bagi sang lelaki yang sudah tidak bersyahwat kepada istrinya, dan hanya ingin menimbulkan syahwat bagi istri yang sudah tidak bersyahwat kepada suaminya, dan ini merusak. Saya pernah bertemu dengan seorang kerabat istri saya, dia adalah kerja di pengadilan. Dia bilang, Ustaz, saya mengalami banyak kasus perceraian, dan kasus perceraian tersebut dua sebab yang paling utama. Saya bilang, apa dua sebab? Yang satu, dia sebutkan karena ada sebagian orang yang saya tidak ingin sebutkan. Yang kedua karena mereka sering nonton apa? Film BF ya. Dan itu benar-benar menjadikan kenikmatan yang sungguhnya hilang. Seorang laki melihat istrinya sudah tidak cantik lagi, sehingga kalau dia ingin berhasrat sama istrinya, dia harus nonton film dulu. Apa kelezatan seperti itu? Seorang istri tidak bisa berhasrat kepada suaminya kecuali setelah nonton apa? Nonton BF. Banyak kerusakan yang ada pada film-film tersebut. Jadi hukumnya haram. Ustaz, bagaimana bisa menjadi istri yang soleha? Dan bagaimana agar bisa membantu suami meraih surganya? Ya, jadi istri soleha, ya sifat-sifat istri soleha pelajari. Taat kepada Allah. Soleha, dikatakan seorang soleha kalau dia telah menunaikan hak Allah dan hak suami. Makanya Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah dalam surat An-Nisa. Allah sebutkan ciri-ciri soleha dua, kata Allah. Qanitat, taat beribadah kepada Allah. Kalau salat tidak cepat-cepat, ya. Assalamualaikum, langsung lihat WA. Jangan. Ya. Tidak, salat santai, baca Quran santai, benar-benar itu namanya qanitat. Qanitat itu dawamu ta'ah, taatnya lama. Kalau salat serius, dibuka dengan salat qabliyah, salat ba'diyah, kemudian salat yang benar, ya, baca Quran yang benar, itu namanya qanitat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya enggak ada, apalagi suaminya ada. Itu dia menjaga harga dirinya, jangan sampai dia berkhianat, selingkuh, suaminya tidak ada. Dia jaga harta suaminya, jangan sampai suaminya taruh uang sama dia kemudian dia gunakan yang tidak-tidak. Maka tidaklah seorang wanita dikatakan solehah kecuali dia telah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak apa? Suaminya. Ya, pelajari apa hak suami. Ya, ada saya pengajian di YouTube, ada hak-hak istri, hak-hak apa? Suami. Anti boleh nonton yang hak apa? Suami. Ya. Kalau nonton hak istri saja nanti banyak nuntut ya. Ustaz, bolehkah kita minta ampun kepada Allah dari dosa pertama sampai dosa terakhir yang belum dilakukan? Ya. Kita bisa mohon ampun kepada Allah dari dosa yang telah kita lakukan. Ya. Dosa yang belum kita lakukan, ya. Tidak dikatakan kita minta ampun karena belum kita lakukan dosa tersebut. Ya. Jadi kita minta ampun kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita bilang, ya Allah, ampunilah aku seluruh dosa yang aku lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang aku ingat maupun yang aku lupakan. Boleh seperti itu. Apakah boleh berprasangka bahwa belum dikaruniakan anak adalah belum dicintai Allah? Enggak ada hubungannya. Ya. Lihatlah Nabi Zakaria, ya. Setelah puluhan tahun baru kemudian punya anak. Kalau dia tidak minta, Allah tidak kasih anak. Padahal dia adalah seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Namun di akhir dia minta, Allah kasih. Ya. Ya. Bukan berarti kalau orang tidak punya anak tidak dicintai oleh Allah. Tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Allah memiliki makhluk dengan 4 model. Yahabu lima yasha'u inathan wa yahabu lima yasha'u dzukur. Ya. Au yuzawwijuhum dzukran wa inathan wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah berikan anak perempuan saja. Apakah kalau tidak dikasih anak laki-laki berarti dia dicintai oleh Allah? Tidak. Yang Allah takdirkan dia punya anak perempuan saja. Ada orang anaknya cuma laki-laki saja. Ya. Ada orang yang anaknya laki-laki dan perempuan. Banyak kita seperti laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah jadikan dia dalam kondisi mandul, ya. Itu banyak orang-orang soleh yang mandul. Saya tahu ada orang-orang soleh, bahkan ulama besar yang tidak punya anak, mandul. Bahkan ada yang istrinya 2, 3 tidak punya anak. Ya. Demikian juga ada sebagian ustaz-ustaz kita yang tidak punya anak. Ya. Sebagian ustaz kita ada yang istrinya 2 bahkan 3 juga tidak punya anak, ya. Ya memang Allah takdirkan dia mandul, bukan berarti Allah tidak cinta sama dia. Seharusnya dia berprasangka baik bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Saya katakan ada seorang wanita menangis karena tidak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada sebagian wanita yang menangis karena punya anak brengsek-brengsek. Tiap hari dijadikan nangis oleh anak-anaknya. Satu nyuri uang, satu ini, satu jadi pendekar, penjahat, preman dan yang lain. Ustaz, saya sudah menikah dan diberikan cobaan oleh Allah yaitu keguguran. Apakah ini bentuk cinta kepada Allah kepada saya? Kita husnudzan bahwasanya apa yang Allah takdirkan yang terbaik, ya. Kalau Anda tatkala dikasih keguguran, Anda bersabar berarti Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda dikasih cobaan, Anda ngamuk-ngamuk, protes dengan takdir Allah, berarti Anda tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tanda bahwasanya ini benar-benar ujian yang mengangkat derajat atau ujian yang menghinakan seseorang. Bagaimana sikap dia terhadap ujian tersebut? Ya. Kata Allah, faman radhiya, kata Nabi SAW, faman radhiya falahu ridha. Kata Nabi, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Sungguhnya ganjaran pahala sesuai dengan besarnya ujian. Barang siapa terkali isi ujian, dia ridha, dia sabar, maka Allah akan ridha kepada dia. Barang siapa yang marah, maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi anggota DKM masjid yang rata-rata acaranya tidak semuanya sunnah? Kita bilang tidak ada masalah. Kita menjadi DKM satu kesatuan pengurus masjid, atau contoh sederhana kita bangun masjid. Ternyata masjid tersebut di masyarakat ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Ya. Ya. Masyarakat perlu sholat, kita bangunkan masjid bagi dia. Sholat 5 waktu sunnah, berjamaah sunnah, sholat Jumat sunnah. Tapi dalam pelaksanaan terkadang Jumatnya ada bid'ah-bid'ahnya, dan mereka bikin acara bid'ah di masjid tersebut, kita tidak menanggung dosanya. Yang kita bilang sudah nggak usah bangun masjid. Ya nggak bisa, kalau bangun masjid mereka sholat Jumat di mana? Terus sholat 5 waktu di mana? Ya ternyata memang masih bercampur al sunnah dengan bid'ah. Bid'ah yang mereka lakukan tidak menjadi tanggungan kita, meskipun kita yang bangun masjid tersebut. Ya kita bangun, ya niat kita untuk yang sunnah. Ya. Kalau mereka ada acara bid'ah yang tidak syar'i, maka bukan urusan kita. Kalau kita bisa sampaikan teguran, alhamdulillah. Kalau enggak, ya tidak ada masalah. Ya, yang penting kita niatnya adalah untuk yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bapak saya Nasrani, bagaimana mendoakannya? Kita mendoakannya agar dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abu Jahal dan Umar bin Khattab ketika mereka berdua masih kafir. Ya Allah, berilah hidayah kepada dua Umar yang kau cinta, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nabi pernah mendoakan sebagian orang kafir agar mendapatkan apa? Hidayah. Seperti Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya musyrik, maka Nabi doakan akhirnya masuk apa? Islam. Maka berdoa kepada ayah, dan tidak mengapa sisihkan waktu untuk berdialog. Sebenarnya untuk menjatuhkan atau berdebat dengan Nasrani sangat mudah. Karena mereka menyembah manusia, ya. Kita jangan berdebat masalah lain, jangan berdebat masalah ekonomi dalam Islam, jangan berdebat masalah halal haram babi dan yang lainnya, masalah khamar jangan bahas. Bahas masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan Nabi Isa, fokus di situ. Karena kalau itu sudah jatuh, selesai. Kalau antum menang perdebatan dalam masalah babi haram atau tidak, antum taruhlah antum menang debat, tidak merubah kondisi dia. Maka perdebatan langsung fokus pada masalah apa? Ketuhanan. Bosnya Nabi Isa bukan apa?
bukan Tuhan. Ya, banyak dalilnya. Itu bisa baca dalam dengar ceramah-ceramah. Nabi Isa seorang nabi, Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa terkadang tidur dibangunkan susah sebagaimana dalam Injil ya. Kemudian Nabi Isa ketakutan, ya, masa Tuhan ketakutan. Nabi Isa dikejar-kejar, kemudian Nabi Isa lari, ya Tuhan dikejar-kejar, harusnya Tuhan yang mengejar. Misalnya Nabi Isa berdoa, masa Tuhan berdoa, terus Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan kok masih minta tolong? Nabi Isa salat kepada siapa? Sujud kepada siapa? Berarti dia hamba. Nabi Isa bawa Injil, ya, itu namanya itu rasul yang bawa kitab suci. Kalau dia Tuhan ngomong langsung, ngapain bawa apa? Kitab Injil. Ya, intinya banyak sekali debat masalah itu dengan pelan-pelan sambil berdoa kepada orang tua. Meskipun dia nolak, tidak apa-apa, sampaikan syubhat ya. Masuk ke kepalanya. Syubhat Islamiyah. Menurut mereka syubhat, menurut kita ke hak ya. Banyak orang tidak terima di depan kita, tapi pulang dia mikir. Tidak masalah. Sampaikan aja, sampaikan. Ketemu lagi, sampaikan. Nanti masuk lama-lama mungkin dia dapat hidayah kalau Allah berkehendak. Tapi demikian saja kajian kita. Apakah maksud Yahudi berilmu tapi tidak beramal? Itu mereka disifati dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu namun tidak beramal. Di antara ilmunya mereka tahu tentang Nabi Muhammad namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tahu banyak tentang ilmu yang Allah perintahkan tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka barang siapa dari para ulama yang tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Ustaz, ayah saya sudah 15 tahun dimakamkan di TPU. Setiap tahun kami membayar sewa tanah dan biaya perawatan makam agar tidak dibongkar dan ditimbun dengan jenazah yang baru. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Kalau memang tidak mampu untuk membayar sewa, enggak apa-apa, ditumbuk juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya gimana? Ya, kalau ternyata bayar pajaknya mahal, makan aja susah misalnya, enggak harus. Pajaknya berapa sih? Pajaknya berapa? Ada yang tahu? Hah? Per 3 tahun. Oh murah ya. 125.000 per 3 tahun. Kan enggak apa-apa kalau 125.000. Kalau kita untuk biaya orang yang merawat apa? Makam, buat dia makan kasihan juga. Hah? Oh, sebagian ada yang 3 juta. Kalau 3 juta repot. Jadi ada yang 125.000, ada yang 3 juta per tahun. 3 tahun. Per 3 tahun. 1 tahun 1 juta. Ya kalau kita susah makan ya udah enggak usah. Mereka tumbuh juga enggak ada masalah. Di baki juga ditumpuk. Di baki juga ditumpuk. Apa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, tidak apa-apa. Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan. Karena mereka juga ketat. Ya, ketat. Allah alam bisawab. Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa, kan tidak apa-apa kalian makan sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani. Kata mereka, Ustaz, yang masalahnya mereka banyak yang ateis. KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis. Gitu, waduh, repot juga kalau begitu, ateis. Seandainya Nasrani Yahudi tidak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga hanya mereka larinya kepada ateis. Yang dapat hidayah lari ke Islam, sebagian mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Setelah mereka Yahudi menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir, apakah mereka masih menunggu nabi mereka? Seharusnya tidak. Mereka sudah itu nabi yang terakhir. Jadi mereka tahu nabi ini yang terakhir, bukan tidak lagi nabi lagi. Oleh karena mereka tidak sedang menunggu nabi sekarang, tidak. Tapi mereka ya begitu karena tahu ini nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka kafir. Bagaimana dengan orang yang mengaku Habib sedang mereka tidak mengharamkan musik? Nah kita bilang ya namanya keturunan Nabi SAW bermacam-macam. Ada yang sangat soleh bertakwa kepada Allah, ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang, ada yang jadi Syiah, ada yang macam-macam ya. Kalau kita tahu ada keturunan Nabi SAW melakukan kesalahan, maka kita tegur sebagai bentuk sayang kita kepada mereka. Kita tegur bahwasanya itu tidak boleh.
Ya, leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yasil hira wal harul khamr ma'azif. Leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan, jelaskan. Kalau kamu sayang kepada mengagungkan leluhurmu, amalkanlah perkataan leluhurmu. Ya. Di antara Habib yang luar biasa, tulisnya sangat banyak di Saudi, namanya Habib Abdul Qadir As-Sakaf. Itu bukunya sangat bagus-bagus. Di internet juga banyak. Durar.net. Ya. Dia bantah Syiah, dia bantah Sufi, dia Masya Allah ya. Abdul Qadir As-Sakaf ya. Asegaf ya. Orang alim. Dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih, Masya Allah itu orang ya. Luar biasa. Ustaz, benarkah bangsa Yahudi ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang cerdas? Buktinya mereka cerdas memang. Mereka cerdas dan brengsek. Semua mereka yang kuasai. Ini pertanyaan. Ustaz, medsos elektronik keuangan pegang Yahudi, apa hukumnya menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya nggak ada masalah, karena Nabi hukum asalnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau medsos kita gunakan untuk kebaikan nggak ada masalah, meskipun itu milik mereka. Meskipun itu milik apa? Mereka. Kalau zakat mal digunakan untuk bangunan masjid tidak boleh. Jika mengerjakan solat malam, apakah boleh solat witirnya dikerjakan setelah solat isya? Tidak. Kita mengerjakan solat witir setelah solat isya kalau kita ternyata yakin tidak bisa bangun. Misalnya kita sangat ngantuk sekali, kayaknya saya nggak bisa bangun. Saya pasti bangun, insya Allah bangunnya pas azan subuh. Ya udah, kita solat witir sebelum tidur. Tapi kalau kita merasa biasanya kita mampu bangun sebelum subuh, maka jadikan solat witir yang terakhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikanlah solat malam kalian yang terakhir adalah solat apa? Witir. Kapan yang waktu yang paling afdal untuk melaksanakan solat witir? Yang paling afdal solat witir, solat malam sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, ya. Sekarang ini caranya mengetahui sepertiga malam yang terakhir, yaitu Anda harus tahu kapan azan maghrib dan kapan azan subuh, kemudian dibagi 3, kemudian hitung mundur sepertiga dari waktu solat subuh. Dan sekarang sepertiga malam terakhir itu dimulai dari jam 1 malam. Dari jam 1 malam. Apa hukumnya membiasakan salat witir sebelum tidur? Tidak mengapa. Ada sebagian orang yang dia beribadah di awal malam. Dia tidak mampu untuk bangun sepertiga malam terakhir. Dia salat malamnya di awal malam. Seperti dalam hadis Abu Hurairah ya, "Ausani khalili bi thalath." Kata Abu Hurairah bahwasanya kekasihku itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan 3 perkara. Di antaranya al-witru qabla an-naum. Salat witir sebelum apa? Tidur. Abu Hurairah penuntut ilmu menghabiskan waktunya di malam hari, dia begadang, maka orang seperti ini sebaiknya dia salat witir sebelum apa? Tidur. Tapi kalau dia bisa bangun salat malam, maka salat malam yang terbaik sebagai penutup di akhir. Ini sering ditanya berulang kali, apakah tahajud lebih baik salat bersama suami atau salat sendirian? Tadi jawabannya sudah, asalnya salat apa? Sendirian. Tetapi sesekali kita salat bersama anak dan istri tidak mengapa sesekali. Terutama dalam rangka mengajari mereka, memotivasi mereka untuk apa? Salat malam. Sesekali tidak mengapa. Sampai berapa rakaat salat malam tahajud dan bagaimana dengan salat istikharah? Kalau salat tahajud yang terbaik adalah 11 rakaat, ya, itu sudah include witir 11 rakaat, tetapi dengan yang panjang. Tetapi kalau ternyata kita tidak bisa baca panjang-panjang, hafalan cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kalau 11 rakaat, berarti seperempat jam sudah selesai. Ya. Oleh karena tidak mengapa memperbanyak rakaat. Dan ini pendapat jumhur ulama 4 mazhab, bahwasanya salat malam tidak ada jumlah batasan rakaat.
boleh 20 rakaat, boleh 30 rakaat, boleh 40 rakaat. Di zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, para kaum muslimin di kota Madinah salat 40 rakaat. Jadi tetapi yang paling afdal sesuai sunnah 11 rakaat dengan salat yang panjang ya. Tapi kalau tidak mampu walaupun cuma sedikit, maka kita memperbanyak rakaat supaya bisa dapat waktu yang panjang. Karena dalam salat malam yang Allah perhatikan di antaranya dua hal. Waktunya Allah perhatikan. Makanya Allah mengatakan, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratilil qur'ana tartila." Salatlah malam engkau setengah malamnya atau kurangi sedikit atau tambah. Berarti yang menjadi patokan juga terkadang apa durasinya berapa lama, paham? Kemudian juga diperhatikan juga jumlah rakaat yang terbaik 11 rakaat. Kalau kita bisa menggabungkan dua ini, 11 rakaat dengan durasi yang panjang, maka itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata kita enggak bisa ya salat seperti Nabi panjang-panjang, maka kita boleh memperbanyak rakaat agar mendapatkan durasi yang panjang. Paham? Kapan waktu akhir salat malam? Waktu akhir salat malam azan subuh. Sebelum salat subuh masih tempatnya waktu untuk salat malam. Adab meminta kepada Allah. Minta kepada Allah yang paling penting adalah Anda khusyuk, benar-benar menunjukkan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah minta kepada Allah. Anda meminta kapan saja boleh. Tidak perlu bikin janji untuk meeting terlebih dahulu. Kalau mau ketemu orang susah. Yang kedua, ente di depan boleh bicara sepuasnya, tidak usah malu-malu. Kalau kita minta sama orang ngomong gini nggak enak, ngomong gitu nggak enak, ngomong gitu nggak enak. Yang ketiga, ente ungkapkan saja. Dengan berarti yang penting bahasa yang sopan, meskipun anda nggak pandai untuk nyusun kata-kata, nggak ada masalah. Jadi kalau ketemu dengan bos harus muqaddimah dulu, ini dulu, pilih setelah udah yang penting ente berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan dan kekurangan, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kalau sudah terkumpul tiga ini, insyaallah doa itu dikabulkan. Ya. Jadi memuji Allah, kedua mengakui kesalahan-kesalahan dan mengakui kerendahan, kehinaan kita. Kemudian bersalawat kepada Nabi, insyaallah doa kita dikabulkan. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.